Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadro Atala Pasha Hendrik, NIM 2030 1080 1013 dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai praktikum parasitologi yang fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menentukan telur cacing dari larva Paragonimus watermani. Baik, ini dia praktikum parasitologi. Selanjutnya itu ada tujuan. Nah, di mana tujuannya itu apa? Yaitu untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva dari Paragonimus westermani. Nah, selanjutnya dasar teori. Nah, di mana dasar teorinya itu kita harus mengenal cacing dari Paragonimus westermani. Nah, cacing Paragonimus ini merupakan cacing yang dapat menyebabkan penyakit Paragonomias. Nah, cacing Paragonimus itu salah satunya adalah cacing Paragonimus westermani. Ini adalah bentuk telurnya. Ini adalah bentuk serkaria, dan ini adalah bentuk metaserkaria. Nah, ini ekornya, tapi ekornya ini belum bisa digunakan. Nah, ini adalah bentuk cacing dewasanya. Di mana bentuk cacing dewasanya, cacing Paragonimus westermani ini merupakan cacing hermafrodit yang memiliki alat kelamin betina yaitu ovarium, dan juga alat kelamin pria yaitu testis pria atau jantung. Nah, selanjutnya ini merupakan bentuk dari cacing Paragonimus fasa dewasa. Ini merupakan bentuk telurnya. Nah, ini merupakan bentuk telurnya dari Paragonimus westermani, dan ini merupakan siklus hidupnya, di mana siklus hidupnya itu terjadi ketika apa? Nah, ketika pada awalnya inang yang telah terinfeksi dia akan melepaskan telurnya, sehingga melepaskan telurnya. Kemudian selanjutnya telurnya itu akan berkembang menjadi mirasidium dan kemudian menginfeksi siput. Nah, siput yang biasa terinfeksi oleh si Paragonimus westermani ini adalah siput semisulcospira atau tarebia. Nah, selanjutnya setelah dia terinfeksi, dia akan berkembang menjadi sporokista dan berkembang lagi menjadi cersaria. Kemudian selanjutnya siput ini akan dimakan oleh kepiting atau ikan dan berkembang di dalam inang yang kedua, dia akan berkembang menjadi metacersaria. Kemudian selanjutnya inang kedua ini akan dimakan oleh manusia ataupun hewan-hewan yang lain. Nah, di manusia itu sendiri, nah si metacersaria ini akan berjalan melewati diafragma dan juga pleura. Nah, selama dia melewati berbagai organ untuk menuju paru, nah dia itu menginfeksi juga organ-organ di sekitarnya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan itu alat dan bahan. Nah, untuk alatnya itu sendiri ada mortar, cawan Petri, mikroskop binokular, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mesh stainless steel, dan juga centrifuge. Kemudian ada prosedur kerja. Ini dia merupakan pemeriksaan cersaria. Nah, dimana pada pemeriksaan cersaria ini yaitu metode yang digunakan adalah dengan cara ini, teknik crushing, yang dimana si cersaria ini akan dihancurkan, akan diambil, kemudian dihancurkan mortar. Setelah dihancurkan mortar, ditetesi aquades, dan kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop stereo. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan metacersaria. Ini dia pemeriksaan metacersaria. Itu langkah yang pertama, kita harus melepaskan cangkang keras dari kepiting dan melepaskan insangnya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Nah, yaitu mengambil jaringan hepatopankreasnya, kemudian diaduk rata dengan dalam gelas kimia dan ditambahkan dengan aquades. Tidak. Kemudian selanjutnya diendamkan 5 menit. Setelah diendapkan, dia itu akan dipindahkan melalui saringan stainless steel dan kemudian masuk ke dalam gelas kimia lagi dan akan dibentuk dalam bentuk sedimen, dan terakhirnya dilakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada pemeriksaan telur cacing. Nah, dimana pada pemeriksaan telur cacing ini, sputum ini harus diperoleh dari saluran pernafasan bagian bawah dan bukan yang berasal dari liur. Nah, jadi sputumnya terus menggunakan saluran pernafasan bagian bawah. Selanjutnya sampel dahak yang diperiksa dengan beberapa cara, seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Selanjutnya, jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%. Kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Selanjutnya, spesimen yang telah diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan, dan sedimen diperiksa menggunakan sajian langsung atau pewarnaan. Nah, ini merupakan pemeriksaan sedimen menggunakan sputum. Sedangkan pemeriksaan telur cacing dengan menggunakan feses itu dapat melalui teknik dari Cato-Katz. Nah, dapat melakukan pemeriksaannya melalui teknik Cato-Katz. Nah, dan juga untuk pemeriksaan dari telur cacing ini dapat menggunakan
Setelah selesai sediaannya ini, baik dari feses ataupun sputum, dia dapat diperiksa menggunakan mikroskop binokular. Baik, sekian pemaparan saya mengenai praktikum parasitologi untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan cacing dan juga telur cacing dari cacing Paragonimus westermani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.